Jujur sebenarnya kalau kita sadari, Injil bagi orang Kristen, Al-Quran bagi orang Muslim, dan saya tidak tahu bagi yang lain, sebenarnya di dalamnya hanya berisi perintah. Perintah semua, dari A sampai Z. Ya, cara menyampaikan perintah itu berupa cerita. Bahkan berupa dialog. Karena itu Islam, menurut pandangan sederhananya orang Islam, Islam itu artinya taat pada perintah Allah dan menjauhi larangan. Kalau orang Kristen pasti tahu yang Yesus katakan, dengar dan lakukanlah perintah-perintahku. Dia tidak mengatakan dengar dan lakukanlah sabdaku. Ya, sebenarnya kita di sini kelompok SKK ini mau menegaskan, menggarisbawahi bahwa yang taat pada perintah itu akan mendapatkan rahmat. Jadi perintah Allah itu sebenarnya berisi 100% rahmat. 100% rahmat. Kalau dia katakan, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu, itu 100% rahmat kalau kita mengampuni. Karena itu, orang yang mengampuni tidak akan darah tinggi, tidak akan diabetes, tidak kecewa, tidak putus asa. Dan akhirnya hanya orang yang mengampuni itulah yang membuat orang yang bersalah itu menjadi sumber rahmat. Kalau guru, murid yang dulu nakal lalu dididik dengan bagus, dia yang akan datang berterima kasih kepada gurunya nanti. Terima kasih dulu saya nakal, dan terima kasih ibu, pak guru yang mengubah saya. Ya, karena kita mengampuni dia, maka dia satu saat menjadi sumber rahmat. Kalau kita mempraktikkan itu, coba cek, dia menjadi sumber rahmat untuk kita nanti. Dia akan orang pertama yang akan menolong. Kalau Yesus tidak mengampuni Petrus, dia menyangkal dia 3 kali. Gerejanya tersebar di dunia? Tidak menyebar ke dunia. Tapi karena dia mengampuni Petrus, setelah dia berubah, lalu dikatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Ketika Maria Magdalena mau dirajam, Yesus datang memberi contoh. Siapa yang tahu berita kebangkitan pertama? Maria Magdalena. Kenapa dia yang menjadi pewarta? Karena dia diampuni. Dan manusia pertama yang mengalami rahmat kebangkitan adalah Maria Magdalena. Karena itu perintah itu selalu disertai rahmat. Dan kita sudah mempraktikkan. Begitu kita dengar perintah, jangan makan ini, jadi orang baik, maka coba kamu keluar uang berapa untuk sembuh? 0%. Ya? Jadi Bapak Ibu, kita sudah mempraktikkan ketaatan. Jadi coba taatlah pada perintah Allah, karena dengan melakukan perintah itu kita mendapatkan rahmat. Rahmat itu hadir bersama perintah, dan itu akan diungkapkan melalui ketaatan, melakukan. Inilah buah dari ketaatan pada perintah Allah. Jadi Bapak Ibu, mungkin peristiwa hari ini mau menggarisbawahi sekaligus mau menguatkan ketaatan kita, karena ketaatan itulah yang mendatangkan rahmat untuk kita, termasuk kesehatan tubuh.
renungkan ini sebaik mungkin supaya kita jangan pernah goyah dengan kesetiaan. Dan kalau boleh, makin tua kesetiaan itu makin besar. Jangan terbalik. Ya misalnya kita yang tua ini bukan usia minta maaf, usia pemberi maaf. Kita pada usia pemberi maaf. Kenapa kita pemberi maaf? Kita membutuhkan sebagai pemberi maaf dan orang lain membutuhkan pemberian kita. Ini juga salah satu bentuk